Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'an. Yang terhormat Bapak Direktur bersama seluruh staf Rumah Sakit Muhammad Nur, Ketua Takmir Masjid Ar-Rasyid bersama seluruh jamaah salat duhur di masjid ini, rahimakumullah. Alhamdulillah, sungguh satu kebanggaan, kebahagiaan kita bisa bersama-sama menjalankan kewajiban kita. Yang pertama tentu kewajiban salat berjamaah, dan yang kedua kewajiban untuk terus belajar. Belajar adalah wajib bagi kita sejak kita lepas dari ayunan bunda sampai masuk ke liang lahat. Lebih-lebih ketika kita mempelajari Al-Quranul Karim. Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi yang terbaik. Junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Paling baiknya kalianlah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah, siang ini kita memulai kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut, istiqomah, dan yang terpenting harus sabar. Karena yang namanya ta'lim itu salah satu syaratnya adalah sabar. Artinya tidak ada ilmu yang diperoleh dengan cara yang instan, harus penuh dengan kesabaran, meskipun sedikit demi sedikit, insyaallah. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, mengawali kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai tafsir surah Al-Fatihah. Karena surah inilah surah yang menurut saya adalah wajib kita bisa membacanya, karena termasuk di antara rukun qauli dalam salat kita. Dan agar kita bisa khusyuk dalam salatnya, satu di antaranya adalah kita bisa merenungi makna atau pesan yang terkandung di dalam surah ini. Ini mudah-mudahan, karena ini nampaknya beragam, mudah-mudahan saya menggunakan bahasa Indonesia, karena kemungkinan mayoritas di antara para staf di rumah sakit ini di luar orang yang di luar Madura lah gitu. Tapi nanti akan dicampur biar nanti yang jamaah yang berbahasa Madura lebih nyaman. Baik para jamaah rahimakumullah, kita ingin menghemat waktu. Jadi Al-Quranul Karim ini kalau secara keseluruhan kita kenali ada 114 surah ya. Kemudian jumlah ayatnya ini yang sering keliru ya. Jumlah ayatnya itu adalah 6.236 ayat. Ini yang benar ya, 6.236 ayat, bukan 6.666. Jadi ini sudah hitungan paling banyak ya, hitungan ulama Kufah dan hitungan ulama Basrah. Ada yang tidak sampai pada angka itu, ada yang hanya sampai pada angka 6.207 ayat. Meskipun ayatnya, bacaannya tidak berbeda, cuma cara menghitungnya yang berbeda. Jadi contoh kecil misalkan, kalau hitungan yang paling banyak ini ketika membaca fawailul lil musallin itu sudah satu ayat. Tapi hitungan yang lain itu belum satu ayat, karena itu belum lengkap, ayatnya belum lengkap. Artinya kalau dianggap selesai satu ayat titik, itu bisa nggak ada yang mau sholat kan begitu kan. Maka celaka bagi orang yang sholat gitu kan, berhenti titik gitu. Nah, itu. Tapi lanjut, ada yang masih menghitung sampai
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, baru satu ayat. Bukan ayatnya, bukan bacaan yang berbeda, tapi cara menghitungnya yang berbeda. Nah, dalam mushaf kita, di antara kriteria disebut mushaf Al-Qur'an itu, yaitu al-maftuhu bi suratil Fatihah wal mukhtatamu bi suratin Nas. Jadi mushaf Al-Qur'an kita itu adalah dibuka, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi Al-Fatihah ini penting untuk kita pelajari. Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama adalah bacaan rukun, ya, rukun qauli ketika kita sholat. Yang kedua, inilah surah pertama, ya, mudah-mudahan nanti bisa kita pahami ya kedalaman Al-Fatihah ini luar biasa. Jadi mungkin kita yang bisa kita jangkau gitu ya, maksudnya saya gitu ya, yang bisa saya jangkau. Baik, para jemaah rahimakumullah, saya diberikan waktu lebih 30 menit ya. Ini sudah berjalan waktunya karena kesibukan masing-masing. Tidak apa-apa, sedikit demi sedikit, mudah-mudahan nanti istiqomah saja. Baik, begini, surah Al-Fatihah ya, ada beberapa nama yang disematkan ya, yang disematkan oleh para ulama, tapi yang masyhur itu adalah ada 3 nama dari surah ini. Dan yang masyhur ini memang langsung disematkan oleh Al-Qur'an sendiri dan disematkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Al-Fatihah. Kalau lengkapnya itu Fatihatul Kitab. Surah ini adalah pembuka Alkitab, Al-Quran, karena ia ada di awal mushaf. Mungkin ada pertanyaan dari para jamaah. Kita tahu bahwa Al-Quran itu yang turun pertama kali itu adalah surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Yang bacaannya adalah 5 ayat pertama di surah Al-Alaq, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat pertama yang turun pertama kali, tapi tidak ditempatkan di awal mushaf. Kan begitu? Jadi kenapa justru malah Al-Fatihah yang itu ada di awal mushaf? Jadi begini, para jamaah, Al-Quran itu sungguhnya turun dalam 2 bentuk ya, dalam 2 bentuk. Yang pertama, Al-Quran itu turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah fi sama'id dunya. Itu turunnya Al-Quran sekaligus itu semuanya lengkap. Kapan? Yang kita kenal dengan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran semuanya sekaligus. Saya sebut tadi, katakanlah 6.236 ayat. Turun semuanya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, lengkap. Baru kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun secara berangsur-angsur biwasitati Jibril, perantara malaikat Jibril. Yang pertama kali diturunkan adalah 5 ayat pertama pada surah Al-Alaq yang kita kenal dengan malam nuzulul Quran. Satu di antara riwayatnya itu menyebutkan turunnya Al-Quran pertama kali itu adalah tanggal 17 Ramadan. Meskipun ada sebagian yang mengatakan tanggal 24 Ramadan. Maaf ya, ini kajian, mohon maaf, bukan pengajian. Jadi ada apa ya, jadi kalau pengajian mungkin banyak lucu-lucunya. Saya nggak begitu bisa lucu-lucu gitu. Jadi mohon maaf ini agak serius sih. Anggap 2 SKS lah. 2 SKS kalau kuliah gitu. Kan jarang-jarang ketemu profesor Al-Quran gitu ya. Jadi tanggal 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran pertama kali, yaitu 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Nah, kemudian baginda Nabi itu meminta para sahabat, terutama Zaid bin Sabit, untuk menulis Al-Quran yang turun itu sesuai dengan urutan ayat yang sesungguhnya sudah ada di Baitul Izzah. Ketika turun, tulis ayat ini di surah ini setelah ayat ini, gitu.
Jadi tertib ayat Al-Quran di dalam mushaf kita itu tidak sama dengan tertib turunnya ayat. Kenapa? Kan itu berdasarkan tauqifi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan petunjuk langsung. Ketika turun, tolong tulis ayat ini pada surah ini setelah ayat ini. Itu satu. Sehingga kenapa surah Al-Fatihah ini disebut dengan Fatihatul Kitab, karena ia ada di awal mushaf itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya saya kirim file ke, mungkin di-share ya, biar nanti bisa sambil dibaca gitu. Biar nanti habis ini bisa sambil dibaca. Apa-apa di-share sebanyak-banyaknya. Biar ada manfaatnya. Kemudian yang kedua yang paling populer adalah sebut dengan As-Sab'ul Masani. Walaqad atainaka minal Qur'anil azim was-sab'il masani. Jadi Al-Qur'an itu oleh Allah disebut dengan as-sab'ul masani. 7 ayat yang dibaca berulang kali. Sehingga para ulama sepakat sesungguhnya bahwa jumlah surah Al-Fatihah ini ayatnya berjumlah 7 ayat. Sepakat gitu. Meskipun nanti akan ada ikhtilaf cara menghitungnya. Jadi bagi kalangan yang menghitung basmalah bagian dari Al-Fatihah, maka ayat yang ketujuh itu mulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ketujuh. Bagi sebagian ulama yang menyatakan basmalah itu ayat Al-Qur'an tapi bukan bagian dari surah Al-Fatihah, itu menghitung ayat pertama mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang ketujuhnya dari kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu. Jadi memang ada perbedaan pendapat cara menghitung ayat pertama dan ayat ketujuhnya. Tapi para ulama sepakat bahwa jumlah ayat surah ini semuanya berjumlah 7 ayat berdasarkan firman Allah yang menamai surah ini dengan As-Sab'ul Masani. Kemudian yang ketiga, bisa dipahami? Ya. Yang ketiga adalah disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab, induk Al-Quran atau induk Al-Kitab. Jadi kenapa disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab? Karena kalau Al-Quran ini disimpulkan ya, diperas begitu, maka akan terangkum dalam surah ini ya. Jadi seakan-akan ini pembukaan gitu, kemudian sudah menginformasikan bahwa isi Al-Quran ini yang semuanya bisa ditemukan dalam surah ini. Saya mengutip satu pandangan dari Syekh Muhammad Abdu dalam kitab yang ditulis oleh muridnya Syekh Muhammad Rashid Ridha, bahwa kandungan Al-Quran itu ada 5. Kandungan Al-Quran ada 5. Kalau disimpulkan, jadi penjenengan kalau tanya apa sih isi Al-Quran itu 5. Menurut siapa? Menurut Syekh Muhammad Abdu dalam kitab Tafsir Al-Manar. Yang pertama adalah disebut dengan Al-Aqidah As-Sahihah, akidah yang benar. Akidah inti, akidah i'tiqad kita, keyakinan kita dalam ajaran Al-Quran dan Islam itu adalah berintikan tauhid, la ilaha illallah. Di mana kita dapatkan pesan ini? Itu bisa ditemukan pada ayat pertama, ayat kedua. Ayat kedua kita sering lafalkan alhamdulillahi rabbil alamin ya. Kita sering menyatakan segala puji, kata segala puji. Jadi nggak ada yang berhak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita satukan semua pujian itu milik Allah. Tidak ada yang berhak untuk dipuji kecuali Allah. Ini sudah kalimat tauhid. Jadi pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bisa nanti di filenya. Yang kedua adalah al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du wal wa'id. Al-Qur'an itu berisi tentang janji bagi orang-orang yang taat pada Allah akan mendapatkan surga. Yang kedua al-wa'id, ancaman bagi orang yang ingkar pada Allah dan Rasulnya akan diancam dengan neraka. Ini penting, ya penting. Kenapa? Karena al-wa'du wal wa'id inilah yang menjadikan Al-Quran itu menjadi efektif.
Jadi kalau ada aturan yang tidak ada al-wa'du wal wa'id, maka kecenderungan manusia itu tidak taat. Pak Direktur kalau bikin aturan sama sekali nggak ada sanksinya, cenderung diabaikan. Cenderung diabaikan. Perintah sholat misalkan, nggak ada sanksi apa-apa, banyak nggak sholat itu. Jadi ada reward dan punishment-nya gitu. Nah, Al-Quran menyatakan begitu. Cuma untungnya, ini untungnya punishment untuk umat Muhammad ini ditunda oleh Allah. Tidak kemudian diberikan langsung ketika di dunia. Jadi meskipun banyak yang enggak sholat, banyak yang nakal, banyak yang melanggar, ya, itu tidak langsung adab diberikan di dunia, itu ditunda. Itu bersyukur kita. Coba andaikan yang enggak sholat satu kali langsung bendol misalkan dainya, enggak usah adzan itu, sebelum adzan sudah nyampe sini udah tuh. Enggak usah adzan, adzannya enggak usah keras-keras itu. Sudah nunggu tuh antri itu, enggak cukup ruangan ini ya. Enggak sholat langsung bendol gitu. Beruntungnya enggak ada itu. Nanti gitu. Al-wa'du wal wa'dnya nanti gitu. Tapi di dunia akan ada juga dari Allah bagi yang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah itu. Janji Allah. Artinya kebahagiaan, kenyamanan di dunia ini Allah akan berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, ini isi Al-Qur'an. Yang ketiga adalah disebut dengan al-ibadah. Ibadah, pengabdian kita. Jadi ibadah itu khudu'un yansha'un istish'aril qalbi bi annal ma'bud ya a'la min ayyuhaitu fikr. Jadi ibadah itulah ketundukan yang berasal dari hati kita. Perasaan bahwa Allah itulah yang paling tinggi di atas segalanya. Itu ibadah itu. Jadi bukti bahwa kita tunduk pada Allah itu buktinya adalah kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ibadah yang paling utama adalah salat ini. Dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sungguhnya saya, aku ini dulu Allah ya. Innani sungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana, tidak kecuali aku, fa'budni, niscaya bagi orang yang beriman itu beribadah tunduk hanya padaku, wa aqimis salata lidzikri, dan mendirikan salat untuk mengingatku. Jadi kalau dalam kaidah tafsir itu, ketika ada yang khusus diatafkan pada yang umum ya, maka yang khusus itu berarti sangat penting. Jadi sholat itu sungguhnya bagian dari ibadah. Allah itu sungguhnya cukup menyampaikan fa'budni, niscaya bagi orang yang beriman itu dia beribadah tunduk padaku, cukup selesai. Tapi Allah masih lanjutkan dengan kalimatnya wa aqimis salata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, padahal sholat itu bagian dari perintah beribadah. Mengatofkan yang khusus ya, menyandingkan yang khusus dengan yang umum, maka yang khusus itu berarti sesuatu yang sangat penting. Kita tahu sesuatu adalah imaduddin, adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Awwalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah as-salah. Jadi isi dari Al-Qur'an itu adalah ibadah. Jadi ibadah. Itu yang ke berapa tidak? Akidah, kemudian al-wa'du wal wa'id, yang ketiga adalah al-ibadah. Yang keempat itu adalah at-tariqatus sa'adah, jalan menuju kebahagiaan. Allah kasih jalan melalui Al-Quran itu bagaimana hidup yang baik gitu. Jadi dalam Al-Fatih kita kenal dengan doa kita ihdinas siratal mustaqim. Kalau al-wa'du, lupa ya, al-wa'du itu kita kenal dengan ar-rahman, al-wa'du ar-rahman ar-rahim, al-wa'idnya maliki yaumiddin.
Sedangkan ibadahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian at-tariqatus sa'adah, jalan kebahagiaan itu kita doa dalam doa kita ihdinas siratal mustaqim. Jadi jalan lurus. Apa lurus itu ya? Lurus. Bapak, lurus. Lurus adalah tidak belok gitu ya. Tidak bengkok. Iya benar itu. Tidak bengkok adalah gitu apa gitu. Kalau dalam matematika itu pernah diajari, lurus itu adalah jarak terdekat antara dua titik. Panjenengan taruh titik di mana saja, ya. Taruh dua titik di mana saja, semakin dekat semakin lurus. Titik sini, tuh. Semakin jauh semakin bengkok, kan? Semakin dekat, yang terdekat, kan begitu. Jadi lurus itulah jarak terdekat antara dua titik. Artinya kenapa Allah menggunakan kata majaz itu dengan ihdinas siratal mustaqim? Karena Al-Quran itulah yang memberitahu kita jalan yang paling dekat antara titik hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mungkin kita sesat karena Al-Quran gitu. Malah kita akan sampai pada Allah. Itu namanya at-tariqatus sa'adah. Cuma banyak di antara kita yang nggak mau gitu. Sehingga oleh Allah disebut dengan kelompok-kelompok yang mendolimi dirinya sendiri. Allah menyatakan summa arsalnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kami wariskan Al-Qur'an itu kepada hamba kami yang kami pilih. Maksudnya kita, umat Muhammad, umat baginda Nabi Muhammad SAW ini merupakan hamba pilihan, diberi oleh Allah Al-Qur'an, diwarisi Al-Qur'an. Cuma kita ini loh, faminhum zalimun li nafsi, ada di antara umat Muhammad itu yang mendolimi dirinya sendiri, enggak mau. Al-Quran itu pasti mengantarkan kepada kebaikan, tapi banyak di antara kita umat Muhammad yang tidak mau gitu. Disebut oleh Allah dengan mendolimi diri sendiri. Wa minhum muqtasidun, sebagian itu setengah-setengah. Biasanya kalau menyenangkan ya menguntungkan mau, kalau nggak menguntungkan nggak mau gitu. Ibu-ibu paling benci kalau ada penceramah menyatakan wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu, dan seterusnya itu ya. Tidak saya lanjutkan, takut nggak boleh pulang. Jadi ketika kita menerima Al-Quran sebagai imam kita, sebagai panduan hidup kita, maka kewajiban kita lah untuk mengikuti secara totalitas. Meskipun mungkin saja kita belum mampu sepenuhnya, Allah Maha Rahman Maha Rahim, sehingga Allah menyatakan wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ini yang kita harapkan. Jadi ada sebagian di antara umat Muhammad itu yang berlomba-lomba untuk meraih yang terbaik. Artinya yang berlomba itu belum sampai finish. Enggak ada di antara umat Muhammad yang bisa sama persis seperti Al-Quran. Yang diharapkan oleh Allah bukan sama persis, tapi ada upaya maksimal untuk mengikuti tuntunan Al-Quran. Sedikit demi sedikit semakin jangan sampai tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi gitu. Jam berapa jam nih kita nih? Udah habis itunya. Masih lanjut dikit lagi? Terakhir kenapa disebut dengan Ummul Quran? Yang kelima itu, isi Al-Quran itu adalah sejarah. Kita bisa lihat dalam ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sejarah. Sejarah manusia itu kalau mau disimpelkan ada 3 cuma. Tipologinya 3. Yang pertama sejarah orang baik. Ada orang-orang baik. Yang kedua sejarah antagonis, kebalikannya ini ya. Jadi sejarah orang yang biang keroknya gitu. Dalam film kan pasti ada lah. Film orang ada bintang filmnya, ada biang keroknya itu. Tapi biasa bintang film itu di awal-awal kalah terus.
Artinya kalau jenengan mengaku bintang film di dunia ini, ya siap-siap kalah gitu ya. Siap-siap kalah gitu. Tapi yakin belakangan menang. Ya tidak harus begitu kan gitu. Harus begitu. Cuma itu karena film. Ada film malah dulu, film barat. Itu bintang filmnya kalah terus sampai selesai, the end. Hatam. Kalah terus. Mulai awal ini bintang filmnya ini. Mulai awal sampai selesai kalah terus. Semua penonton protes, ini bintang film kayak apa kan gitu kan? Masa enggak menang-menang ini ya, gitu ya. Kalau jenengan baca novelnya Buya Hamka, hampir semua novelnya Buya Hamka bintang filmnya berakhir dengan kematian. Kan itu ya. Hampir semua novelnya Buya Hamka di endingnya itu meninggal. Karena memang itu hidup itu, tapi nggak enak itu bagi yang baca itu, aduh mati lah begitu ya. Kok nggak ditutup dengan menikah gitu kan? Waduh, yang baca seneng gitu ya. Yang kan enggak, emang akhir cerita itu mati gitu lah itu. Tapi yang membaca nggak puas, aduh mati sudah gitu ya. Nah, sesungguhnya itu pelajaran kita. Ada orang baik, ada yang antagonis, ada yang abu-abu. Kadang baik, kadang tidak, kadang baik, kadang tidak itu ya. Mungkin pagi baik, malam jelek gitu ya. Nah itu saja orang tipikal. Itu digambarkan dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya kalau kita ingin menyimpulkan isi Al-Qur'an itu, bacalah surah Al-Fatihah gitu. Jadi ada al-aqidah yang pertama, akidah yang benar, kemudian yang kedua al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman, yang ketiga ada al-ibadah, yang keempat tariqatus sa'adah, jalan kebahagiaan, yang kelima sejarah. Kalau boleh dikata, sepertiga Al-Qur'an itu berisi sejarah. Hampir ya, saya tidak katakan pasti ya, kira-kira lebih. Hampir sepertiga isi Al-Qur'an itu isinya sejarah. Penting sejarah itu. Orang yang bijak itulah orang yang mampu mengambil pelajaran dari sejarah. Artinya dia tidak perlu mengalami sendiri hal yang mungkin mengenaskan, hal yang membuat dirinya celaka, nggak perlu mengalami sendiri. Kenapa? Karena jangan-jangan ketika dia mengalami sendiri dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki. Orang yang bijak itulah orang yang mampu mengambil pelajaran dari sejarah orang lain. Sejarah itu kalau dalam dunia akademik itulah bisa disebut dengan fenomena budaya, tapi juga bisa disebut dengan fenomena sosial. Satu sisi sejarah itu hanya cerita, tapi yang namanya peristiwa-peristiwa yang ada di sejarah itu sebenarnya fenomena sosial. Artinya suatu saat ada keterulangan meskipun mungkin tidak sama persis gitu. Jadi sejarah Fir'aun Nabi Musa ya mungkin terulang sekarang ini, bisa saja ya, meskipun tidak sama persis gitu ya. Artinya orang yang bijak itulah ambillah pelajaran dari sejarah. Baik, masih lanjut. Ini bagaimana Pak Ketua Tamir ini? Ya memang agak, mohon maaf ya ini ya. Pertanyaan boleh? Boleh, iya. Atau kita ini sebelum masuk pada ayat ini karena baru pengantar tentang nama surah, silakan. Tidak apa-apa ya bapak-bapak atau ibu, andaikan tidak sesuai dengan target gitu ya. Kadang ketika saya kadung bicara itu kadang lupa gitu ya. Mana mohon maaf ini, nggak fokus pada materi ya. Ini baru pengantar kita untuk kajian surah Al-Fatihah. Ada 3 nama populer. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua As-Sab'ul Masani, yang ketiga Ummul Quran. Biar ada oleh-oleh pulangnya. Silakan, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum, kalau nanti waktu nggak nututi ya kita cukupkan sampai sekarang, sampai masalah ini. Baru Rabu depan insya Allah baru ayat pertama. Ada pertanyaan, mungkin ada yang disampaikan. Hafal semuanya Al-Fatihah? Baik para jemaah, Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan terkait kajian Al-Fatihah, bahasan ini atau
Masya Allah, luar biasa ini motivasi beliau ini. Pertanyaan silakan. Di belakang mungkin ibu-ibu mungkin. Monggo Bu, monggo. Ini ada motivasi dari beliaunya. Dari Pak Direktur. Silakan. Bebas walaupun bukan mahasiswa ya, ini apa pertanyaan bebas. Ya. Silakan. Sambil nunggu, silakan kalau ada sambil nunggu. Kalau terbitan Al-Qur'an yang baru yang Kemenak itu sekarang ada penanda tanda wakaf berupa yang baru, yang mushaf terbitan tahun 2019. Itu ada tanda wakaf seperti hati gitu. Seperti hati. Tanda wakaf seperti hati. Ini yang baru. Kenapa? Itu apa ya maknanya itu? Itu ada sebagian yang katakan ini sudah akhir ayat, kemudian ini awal bacaan ayat baru. Termasuk di tadi ghairil maghdubi alaihim. Nah, an'amta alaihim itu ada tanda waru gitu, seperti hati. Sehingga sebagian menyatakan ini sudah ayat yang ke-6, ayat 7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau ada yang punya tapi belum beredar luas itu. Terbitan mushaf standar Indonesia terbitan 2019. Monggo ada pertanyaan? Namun sudah paham semua kalau ada pertanyaan ini. Monggo. Ada kameramen malah yang tanya dia. Jangan sulit-sulit ya nanyanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan kan surat Al-Fatihah ini intisari dari Al-Quran. Saya khawatir kalau nanti teman-teman generasi, apalagi generasi yang sekarang, jadi dianggapnya berarti karena Al-Fatihah itu intisari, kita cukup baca Al-Fatihah saja. Jadi cukup dengan baca Al-Fatihah sama seperti baca Al-Quran. Takutnya seperti itu dokter. Mungkin Prof mungkin bisa dijelaskan bagaimana biar tidak salah paham. Iya. Ya, benar ya. Ya, ini kan kita sedang berbicara tentang tafsir ya, tentang tafsir Al-Quran. Jadi kenapa mushaf kita dibuka dengan surah Al-Fatihah? Satu di antara yang bisa kita berikan penjelasan, seakan-akan surah ini memberikan informasi awal tentang kandungan Al-Quran. Itu biasalah kalau dalam tradisi menulis ya, kalau tradisi menulis kita itu ya, sekarangan ini itu sejak awal sudah ada gambaran apa yang akan disampaikan dalam tulisan kita kan begitu itu. Jadi introduction-nya itu jelas itu, kata pengantar jelas itu. Seakan-akan begitu, meskipun tidak sama proses antara tulisan kita dengan Al-Quran, jauh ya. Jadi bagi para pendengar, para pembaca, ketika baca Al-Quran maka mulai dengan surah Al-Fatihah, karena disitulah kita sudah dapat gambaran tentang isi Al-Quran. Tapi jangan berhenti hanya pada surah Al-Fatihah. Ya kan, tapi sudah alhamdulillah kalau sudah mau baca surah Al-Fatihah kan gitu ya. Zaman sekarang ini baca Al-Fatihah saja sudah luar biasa gitu kan. Karena sudah sering sibuk dengan baca WA gitu ya. Lebih lama baca WA-nya dibanding baca Al-Qur'annya. Kita syukuri saja lah. Sedikit nikmat bisa baca surah Al-Fatihah kan gitu. Karena ini rukun qauli. Itu komentar saya begitu ya. Jangan salah paham loh, jangan salah paham. Ada lagi mungkin di belakang ibu-ibu? Ayo, monggo. Monggo. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya Sofyan Azori dari Pasien. Saya Alhamdulillah. Saya ingin bertanya tentang surat Al-Fatihah, karena mulai awal tadi menjelaskan tentang surat Al-Fatihah yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertanyaan saya adalah Pak Profesor, tolong jelaskan ataupun ceritakan kenapa surah Al-Fatihah di sini diletakkan di awal Al-Quran. Kan jelas bahwasanya Al-Fatihah itu bukan yang turun pertama kali, tapi ada surat yang turun pertama kali selain Al-Quran seperti itu. Iya. Cukup. Iya.
Baik, makasih. Tadi sempat saya singgung ya sedikit ya. Jadi memang berbeda antara tertib turun ya, tartibun nuzulil ayat, tertib turunnya ayat dengan tartibul ayat fil mushaf. Berbeda. Kenapa berbeda? Jadi saya katakan tadi ilustrasinya Al-Qur'an itu turun dalam dua bentuk. Yang pertama bentuk yang sudah lengkap. Itu ada di Lauhul Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Azza, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Lengkap itu sudah itu. Jadi kalau file lengkapnya di situ sudah. Yang kemudian malaikat Jibril itu atas perintah Allah menurunkan sebagian demi sebagian. Nah, yang pertama itu memang surah Al-Alaq itu, Iqra. Surah Al-Alaq, 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Jadi alasannya apa? Kalau diminta alasannya, karena inilah memang petunjuk Rasulullah. Rasulullah itu ketika turun ayat meminta para kutab ya al-wahyu, para penulis al-wahyu itu meminta tulis ayat ini di surah ini setelah ayat ini. Begitu. Setiap gitu. Jadi alasannya adalah petunjuk Rasulullah tersebut dengan tauqifi Rasulullah Muhammad SAW. Ada riwayat mursal ya. Riwayat mursal itu adalah riwayat yang salah satu tobaqatnya tidak ada. Jadi seakan-akan ini dari Nabi langsung, padahal ini tidak ketemu Nabi gitu. Mursalih menyatakan memang Basmalah itu surah yang pertama kali turun. Ada yang mengatakan begitu. Jadi kalau dikompromikan, meskipun tidak semua ulama tafsir sepakat, kenapa surah Al-Fatihah di awal mushaf itu pertama karena petunjuk Rasul, yang kedua juga karena surah yang pertama kali turun selengkap itu adalah Al-Fatihah. Tapi ini didasarkan pada hadis mursal. Hadis mursal ya. Jadi bukan hadis sahih. Jadi kalau mau pegangan yang paling kuat adalah kan inilah tauqifi Rasul atau petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ya kita taslim saja, kita apa namanya? Kita menerima saja begitu. Kan Rasul meminta begitu ya. Para sahabat juga begitu, kita menerima itu. Jadi ya seperti itu kira-kira gambaran ilustrasinya ya. Allahu a'lam bishawab itu ya. Ya, mohon dipahami ya. Nanti kalau berkenan di sini ada apa? Ada keluarga yang sakit ya. Sudah alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Oh iya, ya mudah-mudahan masih berkenan ke sini ya dia. Ya mau disebarkan juga nanti. Jadi mohon maaf ini untuk kajian pertama belum bisa mulai surah ayat pertama gini ya. Mohon maaf Pak Direktur ya. Mudah-mudahan Rabu depan mudah-mudahan nggak ada halangan, kita langsung start ayat pertama. Ayat pertama yang kita kaji surah ayat Basmalah. Meskipun mungkin ada perbedaan pendapat ya. Jadi kita tetap kaji Basmalah sebagai kajian ayat pertama. Ala kulli hal, mohon maaf, semoga ada manfaatnya untuk kita semua ya. Amin. Kita doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.